Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara, masih bersama Bapak Ustadz Raja Wali yang sudah kontrak 15 tahun. Bersama tim Raja Nusantara, Bapak Ustadz Supardi SAGM. Keren ya Pak Raja Wali. 15 tahun. Kontrak 15 tahun. Kita sedang membahas terkait dengan doa, karena dalam kehidupan kita selalu ada doa, selalu ada doa. Nah, ternyata doa itu harus memiliki strategi. Sebagaimana halnya kita ketika mau meminta atau meminjam uang kepada teman atau opini. Jadi membangun opini dulu. Walaupun sebenarnya Gusti Allah tuh tahu ya. Pinter bodohnya itu sangat tahu. Tapi setidaknya kita berusaha terlihat pinter. Jadi kita bahas mono berdoa atau strategi penyusunan prosa dalam berdoa. Ya, terima kasih. Gimana Pak Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sebuah keberkahan keselamatan. Amin. Saudaraku, bahwa doa-doa ini sebenarnya alat. Kemudian alat ini juga kita bagaimana the man in the gun. The man in the gun. Bukan the gun-nya, tapi utamanya kan the man-nya. Behind the gun ya. Apa namanya? The man behind the gun ya. Gitu loh. Manusia di belakang pistol. Nah, bukan pistolnya, kan orangnya, keahlian kita. Sama, doa itu begitu. Doa itu kayak pedang. Kecanggihan itu bukan dari pedangnya, dia kan menggunakan itu. Maka ada alat banyak, alat doa. Nah, ada alat tempat, ada alat waktu, ada alat strategi, manuver doa. Nah, bagaimana kita menggiring doa supaya Allah mengabulkan, kan gitu ya? Supaya Allah mengabulkan. Ini ada satu riwayat yang bagus ini. Ya Allah, saya berdoa kepadamu ini, kalau doa saya ditolak, itu hak. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya kalau doa saya engkau ijabah, itu juga hakmu ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Namun kalau engkau tolak, yang senang setan. Setan senang, aduh doanya ditolak itu. Biar putus asa. Tapi kalau doaku kau terima, yang senang malaikat ya Allah. Malaikat senang karena apa? Engkau menerima doaku. Dan saya yakin, kata orang itu ya, kepada engkau pasti engkau nyenangkan malaikat daripada nyenangkan setan ya Allah. Berarti doa kita pasti diijabah oleh Allah. Gitu kan? Jadi ada kunciannya. Ada kuncinya gitu. Jadi kicknya di sana. Ya. Kalau itu kan ketika jadi gini Bos, saya lihat. Ya. Ada strategi kicknya itu kan ada dari bawah, ada dari tengah, ada dari atas. Kalau dari atas nggak mungkin lah masalah. Ya dari bawah umpamanya begini. Ya Allah, saya memohon kepadamu, tolong lancarkan rezeki umpamanya. Kalau bukan berdoa kepadamu kemana lagi? Emang ada Tuhan selain engkau? Kan nggak ada. Kan gitu ya. Berarti siapa lagi kalau bukan engkau? Kan nekan itu. Tapi dari bawah. Dari bawah. Karena mohon. Iya, mohon. Tapi tekanannya pohonnya nggak ada lagi loh ini. Nggak ada lagi Tuhan. Bisa apa bisa gitu. Jadi manuver seperti itu Pak Ustaz. Iya, betul. Manuver itu sangat disenangi oleh Allah. Maka orang-orang yang sufi itu biasanya dia menunjukkan manuvernya. Manuver doa. Jadi manuver doa itu sebenarnya bagian dari kepintaran seorang hamba menggunakan alat doa dalam mengambil simpatinya Allah gitu. Jadi sebagaimana seseorang perjaka atau pemuda mengambil hati perempuan, sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi gombal lah. Kalau dengan gombal itu dia dapat, kenapa enggak gitu? Modal murah kan gombal. Kalau kadang-kadang kalau terlalu jujur lempeng nggak disenengin. Kalau gombal dikit.
Ada yang seperti itu ya. Kita nggak sebut nama. Kita nggak sebut nama lah banyak. Jadi manuver doa ini memang sangat diperlukan. Yeah. Dan di situ sebenarnya kita udah percaya diri. Yeah. Dan yakin gitu. Saya yakinnya dapat apa? Kalau selain Allah nggak mungkin bisa. Kenapa harus minta selain Allah? Dan Allah pasti mudah. Kalau Allah nyusahin, ya memang bisa. Tapi Allah mau menghendaki yang mudah. Yuridullah bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan daripada menghendaki kesukaran. Tapi kenyataannya inama alam usri yusra. Bersama kesukaran ada kemudahan. Oh gimana itu coba? Yeah. Nah, kemudahan ini milik Allah. Tapi usaha manusia kan harus dari sukar dulu. Yeah. Maka akal kita dituntut untuk sukar menjadi mudah. Tapi Allah menghendaki kemudahan tanpa kesukaran. Yeah. Berarti di situ kita diberikan kewenangan untuk manuver. Okay. Kalau ada yang mudah, kenapa harus susah? Kapasitas manuver, Ustaz. Jadi ketika kita bermanuver itu kan banyak syarat sebenarnya. Dalam artian harus lepas dari semua. PD itu harus punya modal gitu. Ganteng dapat, kantong tebel kan harus PD. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi ketika kita melakukan manuver tanpa modal, ya ini juga bisa, repot. Ini kelas bermodal. Kelas modal. Jadi jangan sekali-kali manuver. Ya Allah, tolong dijabah. Kalau enggak, saya mati loh. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Modal beneran. Kamu siapa lagi itu? Jadi belum diperhitungkan karena belum punya modal. Jadi modal ini sangat penting. Sangat penting ketika kita bermanuver. Nah, kemudian gini, Pak Ustaz. Manuver doa membangun prosa itu kan hanya bisa dilakukan ketika kita paham. Betul. Ada kalanya kita berdoa tanpa memahami atau kita mengamini doa yang kita tidak memahami. Apa ini doa yang dibaca? Amin, amin. Jadi, apakah doa itu terkait dengan bahasa? Kalau sudah begitu, berarti belum sampai ke manuver, masih ke bawah lagi. Kalau udah gitu, Allah nggak keder apa yang komentar tak aminin, gitu aja. Jadi belum sampai manuver kalau belum tahu ya. Jadi itu kelas bawah lagi. Lagi. Apa yang komentar ya dikabulkan. Dan Allah nggak keder. Jangan diukur oleh Allah ini ukur sederhana banget. Itu imamnya akan minta ustaz, makmumnya akan minta terang. Gimana itu? Ya Allah nggak begitu, Kang. Allah mengabulkan semua yang diijabah tanpa mengurangi kebesarannya. Ya itu betul, Mas. Jadi walaupun kita berdoa bersama, tetap ijabah itu per individu. Per individu sesuai dengan kebutuhan. Nah, maksud saya begini, Mas. Manuver itu kan hanya bisa dilakukan ketika kita paham. Ya. Ketika menggunakan katakanlah bahasa Arab, kita nggak bisa manuver. Ya. Sebenarnya manuver itu tidak harus menggunakan bahasa Arab, betul. Tapi kita manuver dengan bahasa yang lain juga sama. Karena gerakan Allah itu kan sebenarnya kan sama seluruh bahasa. Kenapa Nabi mau membaca wahyu dengan bahasa Arab? Karena Nabi orang Arab. Jadi kalau saya sebagai orang Jawa, saya bisa membaca spirit dengan bahasa langgamnya atau spirit. Beritanya itu dengan menggunakan berita saya. Karena ini sebenarnya kan pembacaan kode dan juga spirit itu dalam bentuk simbol. Simbolnya dibentukkan dalam bentuk verbal bahasa gitu loh. Jadi sehingga nggak ada pengaruh terhadap bahasa. Hati itu, cinta itu tidak menggunakan kata-kata dan bahasa. Jadi maksudnya kalau Quran itu sudah mutlak menggunakan bahasa Arab. Karena memang nabinya orang Arab melihat wahyu dengan bahasa Arab. Ada kesempurnaan bahasa di situ ya. Namun kalau untuk doa di luar sholat lah umpamanya, itu kita bisa menggunakan bahasa yang kita pahami sehingga kita bisa bermanuver. Kita manuver. Kalau kita nggak tahu dengan bahasanya nggak bisa manuver. Ya maksudnya begitu iya. Mau belok juga kemana lempeng aja. Jatuh mustaqim aja lempeng. Jadi manuver itu kita bisa manuver pakai MotoGP. Ya kalau kita sudah megang MotoGP. Megang dan memang udah lihai. Ahli di situ. Ahli di situ. Nah, selama ini kita selalu semacam menitipkan doa. Ini ada penitipan doa.
Jadi soal ada wacana atau ada pemikiran umum bahwasanya seseorang itu doanya dikabul. Sebenarnya tidak salah Pak Ustadz ya. Ketika ada orang yang berprasangka si A, si B itu doanya karena dia lebih dekat. Betul, dia manuvernya lebih baik. Pokoknya saya begini orangnya, mungkin dia lebih baik. Saya mohon doakan. Itu bisa juga. Bisa juga. Tapi alangkah baiknya ketika kita mandiri. Okay. Kalau bantuan itu sekedar, tapi individual itu lebih mantap. Jadi doa bersama kemudian memohon didoakan kepada orang lain itu tidak salah. Tidak salah, itu bagian dari upaya kita untuk mendekatkan dengan jalan yang berbeda. Nah, doa ini kan sangat sangat beragam Ustaz ya, dan biasanya sangat beragam dan banyak variasinya. Dan ada semacam dalam bahasa umum itu kalau doa itu kan sudah ada semacam kotak-kotak kaplingnya doanya ini gini. Kalau gitu bisa manuver Ustaz ya? Ya kalau itu belum bisa. Standar masih. Standar dulu. Jadi kalau manuver berarti sudah lihai semua baru bisa. Udah racing ya. Iya racing. Jadi udah dimodif lah. Jadi maksudnya berarti doa itu tidak terikat dengan bahasa. Betul. Tapi doa itu dibangun oleh frekuensi pribadi yang harus nyambung terhadap sinyalemen antara frekuensi Gusti dengan hambanya. Allah dengan hamba itu. Sehingga ketika kita berdoa dengan bahasa sendiri atau bahasa ibu itu membuat kita merasa lebih dekat. Dan itu manuvernya lebih jelas. Dan doa itu syaratnya satu. Ketika belum dijabah apa. Tapi ketika dia akui. Cepat-cepat diakui. Nanti kita akan masuk ke doa yang paling bagus kayak apa. Nah, ke situ lagi Mas. Iya. Kalau doa diulang-ulang. Jadi pagi siang malam doanya itu mulu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Berarti apa? Belum bisa manuver. Jadi ulangan. Doa ulangan. Doanya sudah gitu malaikat. Kemarin itu ya. Sekarang udah status itu. Udah tinggal contreng aja berarti nggak ditulis lagi. Sama kayak ini kayak pemilihan pilkada, coret. Aduh. Itu checklist aja. Bikin pagar-pagaran itu udah bosan katanya doanya itu aja. Baik saudaraku, kita akan membahas masih video berikutnya terkait level tertinggi dari cara berdoa. Jadi berdoa bisa dengan posisi merunduk lah bahasanya, bermanuver ataupun nanti ada cara lain yang lebih tinggi daripada sekedar memohon gitu ya. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dalam masalah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.